Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman saya yang telah memberikan waktu untuk kami untuk berpresentasi. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hair Ramji dan rekan saya yang pertama ada Yasapila Sadida, Idris Ali Muhasin, ya, Aisyah, dan ada Diana Nursabila. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Yasapila Sadida untuk presentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami tentang BPO atau negara federal. Kepadanya kami persilahkan. Si Ageng lagi makan terasi, jangan bengong. Ayo kita simak presentasi. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu BPO. Berdirinya BPO atau Majelis Permusyawaratan Federal ini didasari oleh adanya pembentukan negeri federasi di Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mock, berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan di Indonesia. Namun rencana untuk mengubah ketatanegaraan ini mengalami kendala karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia. Van Mock kemudian mengawali perencanaan pembentukan negara federal melalui sebuah konferensi yang digunakan untuk menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Tetapi rencana Van Mock kembali gagal karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan Belanda yang juga ingin Republik Indonesia masuk dalam persemakmuran di bawah Belanda. Van Mock menggelar konferensi di Malino pada 15 Juli sampai 25 Juli 1946. Dan kemudian menghasilkan keputusan bahwa peserta konferensi menyetujui pengubahan ketatanegaraan di Indonesia menjadi federasi. Setelah konferensi Malino, Van Mock juga mengadakan konferensi Pangkal Pinang dan Denpasar. Konferensi tersebut menjadi pemicu awal pembentukan negara federal di Indonesia, yaitu negara Indonesia Timur sebagai negara bagian yang pertama berdiri. Dan di sini saya akan menjelaskan tujuan konferensi BPO, yaitu adalah mencari jalan keluar dari situasi politik yang gawat akibat permasalahan antara Republik Indonesia dan Belanda. Dan diharapkan konferensi dapat mencetuskan suatu rancangan pemerintahan yang jauh lebih baik dari rancangan Van Mock. Di sini ada fungsi dibentuknya BPO adalah Van Mock, yaitu mengelola Republik Indonesia Serikat selama Revolusi Indonesia 1945 sampai 1949. Komite ini bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan. Sementara pada tahun 1948 dan digunakan sebagai bentuk perwakilan negara-negara bagian yang sudah menjadi negara sendiri di atas binaan Belanda. Kita lanjut, di sini ada tokoh-tokoh BPO. Sejak awal berdirinya BPO, terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat yang diselenggarakan BPO. Tokoh tersebut yaitu ada Tengku Bahriun dari 7 Juli 1943 sampai 13 Januari 1949 sebagai ketua. Dan di sini ada Sultan Hamid II dari 13 Januari sampai 17 Agustus 1950. Di sini ada Anak Agung Gede berasal dari negara Indonesia Timur. Selanjutnya ada Adil Puradireja berasal dari Pasundan. Oke, selanjutnya di sini ada Mansur berasal dari Sumatera Timur. Dan di sini ada persidangan. 7 Juli 1948 para anggota BPO memulai sidang pertama mereka pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung. Dan pada 15 Juli sampai 18 Juli 1948 BPO kembali melakukan konferensi selama 3 hari untuk membicarakan rancangan pemerintah peralihan yang disebut pemerintah federal interim.
Perundingan tersebut membahas tentang ikut sertanya Republik Indonesia dalam susunan federal interim. Selanjutnya, pada 27 Juli 1948, BFO mengumumkan resolusinya pada konferensi Persatuan di Gedung Indonesia Serikat, Jakarta. Resolusi tersebut berisikan 6 dasar. Salah satunya yaitu berisi tentang konsep pemerintahan yang berbentuk federal dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang di Indonesia. Lanjut, 21 Januari 1949 dilakukan pertemuan delegasi antara BFO, Mr. Jumhana dan Dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas rencana pembicaraan antara Wakil Republikan dan Belanda. Lanjut, 14 April 1949, pertemuan antara Republik Indonesia, Belanda, dan BFO diselenggarakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil dari pertemuan ini adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilnya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Selanjutnya, serta Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Lanjut, 22 Juni 1949 kembali diadakan perundingan antara Republik Indonesia, BFO, dan Belanda. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan, yaitu kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat seperti pada perjanjian Renville 1948. Kemudian Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan atas dasar sukarela. Dan persamaan hak serta Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator kelompok saya. Baik, terima kasih kepada Sia Sapila Sadida. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Yesi dari kelompok 2. Siapa delegasi BFO dalam konferensi? Sebentar, apa? Siapa delegasi BFO dalam konferensi meja bundar? Siap. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yesi, siapa delegasi BFO konferensi Mega Bundar? Jawabannya yaitu konferensi meja bundar Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Dr. Andes Muhammad Hatta. BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak, dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marvin. Dari PBB dipimpin oleh Chris Legg. Gimana jawabannya? Terima kasih. Ya mah, poin jawab. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan dulu lah. Ya mah, poin jawab bukan panjang. Perkenalkan, nama saya Siska dari kelompok 6 akan bertanya, apa tujuan dari BPO dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses keputusan federal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Tujuan utama BPO adalah untuk mempresentasikan di BPO untuk diskusi dan memprosesi antara pemerintah pusat dan daerah dalam sebuah federasi guna mencapai kesepakatan mengenai kebijakan nasional.
pengaruhnya dapat mempengaruhi arah keputusan federal dan mengatasi perbedaan pendapat. Untuk jawabannya, apakah puas? Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan. Silakan, Pis. Saya Rasmali dari kelompok 5. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi persoalan BPO? Baik, saya akan mencari jawaban dulu. Persilakan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz, kelompok 5. Jawabannya adalah pada saat itu Republik Indonesia Serikat terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan federalis dan golongan kesatuan satu nasionalis. Nah, sampai akhirnya pergerakan kedua golongan ini tidak ada jalan keluarnya. Akhirnya upaya pemerintahan adalah melakukan konferensi meja bundar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gimana, Pis? Jadi kesimpulannya dari BFO adalah adanya perbedaan pendapat peserta konferensi tentang pembentukan negara Indonesia Serikat, dan pendapat tersebut adalah pertama, wakil negara Indonesia Tengah berpendapat bahwa berdirinya negara Indonesia Serikat berdaulat selambat-lambatnya terdapat pada tanggal 1 Januari 1949. Sekian kesimpulan dari BFO. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, meskipun perasaanku padanya belum bisa tersampaikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.